Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulaiman, NPM 0319011151, Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis data dan metode pengumpulan data. Baik, inilah jenis-jenis data sebagai berikut. 1. Data nominal. Data ini juga sering disebut dengan data diskrit, kategorik, atau dikotomi. Disebut diskrit karena data ini memiliki sifat terpisah antara satu sama yang lainnya. Baik pemisahan itu terdiri dari dua bagian atau lebih, dan di dalam pemisahan itu tidak terdapat hubungan sama sekali. Contoh data ini misalnya nomor punggung pemain sepak bola, nomor rumah, nomor plat mobil, dan lainnya. Nomor-nomor tersebut semata-mata hanya menunjukkan simbol, tanda, atau atribut saja. 2. Data ordinal. Data ordinal adalah data yang menunjukkan pada tingkatan atau penjenjangan pada sesuatu keadaan. Berbeda dengan data nominal yang menunjukkan adanya perbedaan secara kategorik, data ordinal juga memiliki sifat adanya perbedaan di antara objek yang dijenjangkan. Namun di dalam perbedaan tersebut terdapat suatu kedudukan yang dinyatakan sebagai suatu urutan bahwa yang satu lebih besar atau lebih tinggi daripada yang lainnya. Berikut adalah contoh dari data ini, misalnya presentasi siswa diklasifikasikan menjadi kelompok baik, cukup, dan kurang, atau ukuran tinggi seseorang dengan tinggi, sedang, dan pendek. 3. Data interval. Data interval tergolong data kontinum yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan data ordinal karena mempunyai tingkatan yang lebih banyak lagi. Data interval menunjukkan adanya jarak antara data yang satu dengan data yang lainnya. Contoh data interval misalnya hasil ujian, hasil pengukuran tinggi badan, dan lainnya. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa data interval tidak dikenal adanya nilai nol mutlak. Dalam hasil pengukuran atau tes, misalnya mahasiswa mendapat nilai 0, angka 0 ini tidak dapat diartikan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar tidak bisa apa-apa. 4. Data rasio. Data rasio merupakan data yang tergolong ke dalam data kontinum juga, tetapi yang mempunyai ciri atau sifat tertentu. Data ini memiliki sifat interval atau jarak yang sama seperti halnya dalam skala interval. Data rasio dalam ilmu-ilmu sosial jarang dipergunakan, bahkan hampir tidak pernah digunakan. Lapangan penggunaan data berskala rasio ini lebih banyak berada dalam bidang ilmu-ilmu eksakta, terutama fisika. Adapun jenis-jenis data dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Menurut cara memperolehnya. 1. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. 2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. B. Menurut sumbernya. 1. Data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi. 2. Data eksternal, yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi. C. Menurut sifatnya. 1. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka pasti. 2. Data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka. Menurut waktu pengumpulannya. 1. Cross-selection atau incidental, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. 2. Data berkala atau time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu
ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan data atau kecenderungan keadaan atau peristiwa atau kegiatan. Inilah beberapa metode pengumpulan data antara lain. 1. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara pula dapat dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau Skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. A. Wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen peneliti seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen lainnya. B. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. 2. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. 3. Angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Berdasarkan bentuk pertanyaan, kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberi kesan kepada objek penelitian untuk menjawab. Sementara itu, kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Seiring dengan perkembangan 4. Studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah dua jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni A. Dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. B. Dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, misalnya biografi. Itulah hasil dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.